Jadi apa esensi pengalaman peneliti senior dalam menggunakan alat AI untuk sistematik literatur review? Misalkan banyak dosen yang meneliti pakai AI nggak, apa kebiasaannya? Atau misalkan boleh nggak kalian nulis, neliti pakai AI, dibantu sama AI, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bukan asal di parafrase. Itu mah kalau udah pakai teknik parafrase udah ada kecurangan. Maksudnya dibantu secara sistematika, bukan secara isi. Isi tetap harus dari kalian karena itu otaknya kalian. Secara struktur, sistematika, ya. Kemudian referensi pakai bantuan AI. Lalu misalkan selesai nih, boleh nggak si AI ini dijadikan penulis kedua? Anda misalkan pakai DeepSeek, jadi setelah nama Anda, ya, Asep Nur Samsi, DeepSeek, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Baru Gibran Wildansyah, terus Resa Restu Pauji. Asep kenapa? Cek penguji teh ini Pak Irdan sama Pak Resanya di ketiga dan keempat. Karena DeepSeek lebih berkontribusi Pak daripada mereka berdua. Aduh banget ya dosennya kabayang, dosen nulis katiru kaopat, DeepSeeknya kedua, DeepSeeknya lebih berkontribusi. Dan pembimbingnya cuman ya udah so kamu arahin aja, kamu cari aja, ini kamu tinggal ini. Kan gitu hungkul, tapi tidak membimbing secara benar. Oh, wajar atau diganti ku AI oke. Nah, aku ngomong sahak lah. Yang jelas bukan saya. Oh tapi Mutia ya sama Revia udah diterima jurnalnya. Tugas kemarin akhirnya kan karyanya bisa dipublikasikan. Kolaborasi pertama dosen IP dengan mahasiswa IPI yang publish jurnal. Ada lagi yang lain menyusul? Ada kabar? Belum ada. Terus tadi ada kelas A juga Pak. Ini saya juga udah dapat review katanya dari jurnalnya, suruh revisi. Terus tadi nyusul lari anak saya. Pak, ternyata dari Juli. Yang mana ya tuh? Padahal revisinya cuma bahasa Inggris harus di italik sama referensinya dibenerin. Aduh ya kan gampang bisanya tuh. Cuma 2 itu diminta revisinya tuh. Cuma dari Juli Pak. Aneh. Hah? Ya nggak tahu. Saya masih ya udah kamu coba feedback aja dulu. Siapa tahu bisa di volume selanjutnya. Yang masih nunggu itu Alisa, ya Alisa masih nunggu, dia baru kirim revisi. Kemarin itu ya kamu duluan mana sama Revia dan Mutia, jadi ternyata mereka duluan. Tapi bukan soal perlombaan ya, yang penting kan karya kalian itu tidak sia-sia. Sia-sia. Kurang aktif bisa ya. Ada saking banyaknya masalah dalam hidup ini. Kita harus banyak menghibur diri. Studi kasus, halusinasi. Nah, perilaku kalian yang ketergantungan dengan AI, yang segala ditanyakan ke AI sampai ngobrol sama AI, ini bisa jadi bentuk halusinasi. Ya. Makanya saya kasih batasan dengan iseng tentang Naruto tadi. Karena kalau keterusan, mau segala ditanya ke jika nanti, jangan. Harus tetap batasan. Karena mau seperti apapun kalian sudah saya beritahu cara kerja AI dan bagaimana cara mereka mengolah data dan memberikan data kepada kalian.
maka kalian yang harus bijak. Bagaimana budaya prompt engineering berkembang di kalangan pustakawan digital? Ini juga penting. Ya. Kesejahteraan digital dan etika data. Isunya information overload. Saya pernah mengilustrasikan kepada kalian di semester 1 tentang kebanjiran informasi, masih ingat? Nah, itu yang terjadi. Jadi kebanjiran informasi itu ya information overload atau bomb information. Ya. Kecemasan informasi, siapa yang tidak cemas? Orang nanya lebih percaya ke AI dibanding kepada orang tua, dibanding kepada teman, dibanding kepada dosen. Kalau tadi masalahnya itu menggantikan peran manusia, bukan membandingkan. Menggantikan itu namanya. Kalau membandingkan kan, ya Anda setelah nanya diberi jawaban lalu Anda bandingkan. Jawabannya kira-kira yang mana yang benar. Ya, berarti Anda nanya ke dosen, sama nanya ke AI. Ya. Ini udah dua jadi satu isu dalam dua cara yang berbeda. Ya. Lalu yang kedua, setelah tadi cara, bagaimana output alias respon? Pertanyaan kalian dijawab benar oleh dosen atau dijawab benar oleh AI? Tapi kan yang namanya nanya dari ketidaktahuan, ya, supaya apa? Supaya tahu. Nah setelah tahu mau apa? Setelah tahu mau apa? Digunakan. Kan kita saring dulu setelah tahu. Apakah informasi ini penting atau tidak? Kalau penting, terus apa? Apa? Diingat. Nempel di kepala. Nah, pertanyaan saya, setelah kalian menanyakan satu hal kepada dua entitas yang berbeda, yang satu manusia, yang satu AI, bakal nempel yang mana di otak kamu? Di mana-mana juga kalau nanya manusia, apalagi manusia itu yang kita hormati, yang kita segani, dan kita anggap pintar, yang kita anggap cerdas, maka itu cenderung akan lebih nempel di kepala kita dibanding kita nanya ke AI yang dijawab teks saja. Sama seperti Anda baca buku, setelah 2 tahun, 3 tahun masih ingat enggak? Saya mau kasih contoh kasus. Saya kalau ngumpul sama Pak Reza, Pak Awang, Pak Agung, dan lain-lain, saya kalau ada ketidaktahuan, saya pasti nanya siapa di situ yang saya kira yang paling kompeten untuk saya tanya. Tergantung bidang berarti kan. Kalau nanya sejarah, saya nanya ke Agung. Kalau nanya tentang teks, tentang sastra, tentang geopolitik dan sebagainya, kalau Awang banyak tahu sih dia. Saya waktu itu lagi baca, namun kata Manchurian. Saya tahu Manchurian itu suku, tapi dari mananya saya tidak tahu. Saya nanya ke Pak Awang, Pak, Ari Manchurian teh di mana? Lamun teu salah itu dari Cina bagian utara, lamun teu salah. Saya bukan meragukan Pak Awang, tapi karena dia bilang kalau tidak salah. Akhirnya saya begitu benar jawaban Pak Awang. Makanya sampai sekarang saya masih ingat
Ini pertanyaan yang saya ajukan 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat sampai sekarang Manchurian itu udah. Coba kalau saya waktu itu hanya googling Manchurian itu, hanya lagi. Itu cara kerja otak. Ini studi kasus nih. Pertanyaan saya itu 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya makanya bisa baca. Inklusi sosial, keragaman dan ekuitas atau ID. Ini bisa dibedah pakai cultural studies, bisa dibedah pakai teori kritis, ya. Teori gender sebagai. Karena memastikan akses dan layanan informasi yang adil bagi kelompok marginal. Apa itu marginal? Yang bukan hanya tertindas, terpinggirkan, termarginalkan, terpinggirkan. Terpinggirkan itu kayak apa? Nih, difabel. Kalian lihat difabel. Ketika orang mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan fasilitas, mengeluarkan apapun ide gagasan yang kemudian jadi sebuah apa ya namanya? Ya fasilitas atau fitur. Ini tadi yang sampai Dipikirkan sebelum merencanakan ini. Dipikirnya gimana? Bisa nggak ya ini digunakan untuk orang yang nggak bisa melihat? Bisa nggak ya ini dipakai untuk orang yang nggak bisa berbicara? Bisa nggak ya ini digunakan untuk orang yang tidak bisa berjalan? Bisa nggak ya ini digunakan untuk yang ya pokoknya mah alat tubuhnya ada yang kurang atau difabel? Kalau selama itu kita tidak memerhatikan itu, artinya kita sudah memarginalkan kelompok mereka. Karena kebiasaan dan melihat mencontoh diri sendiri utuh, tidak ada cacat, dan lingkungan kalian juga tidak ada cacat, bukan berarti orang cacat itu tidak ada. Difabel itu tidak ada. Bukan berarti. Nah, artinya itu keadilan yang harus tertanam dalam diri. Kalau kalian belum berpikir seperti itu, artinya pikiran kalian belum adil. Kalau marginal itu bukan hanya orang difabel, komunitas adat itu yang perkembangannya masalah penggusuran tanah, kampung adat, pengembangan, pertambangan. Dipikirkan tidak mereka? Jangan maksain orang suku pedalaman Papua untuk makan nasi. Mereka itu makanan sehari-harinya satu, udah kasih satu aja. Jangan dinasikan seperti masyarakat Indonesia. Ya? Lalu migran, orang daerah, pedalaman, manapun yang kurang akses pendidikan, akses informasi, boleh nggak sekolah ke kota? Boleh. So, skopnya tinggal kalian tingkatkan sendiri dari daerah, regional, provinsi, negara. Orang Indonesia boleh nggak berkuliah di Finlandia, di Denmark, di Amerika? Boleh, karena ada ketidakpuasan di daerah asalnya dan atau ingin meningkatkan potensi diri. Cuman masalahnya kan itu, kesenjangan terjadi sehingga akhirnya migran praktiknya banyak karena belum ada kemerataan. Lalu LGBTQ+, ini juga sering dimarginal.
Sangat tidak boleh. Ya. Kita selalu mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan gender, berdasarkan agama, berdasarkan suku, tanpa melihat pertimbangan lain. Muncul Kementerian Haji, seakan-akan umat Indonesia agamanya cuma Islam. Ada Kementerian Haji. Ya. Kenapa nggak dibikin badan aja, jangan kementerian? Kalau badan kayaknya lebih tepat. Ya. Untuk mengakomodir orang-orang Islam yang akan berhaji. Ya. Ada yang jadi badan umat Kristen untuk ke Yerusalem? Nggak ada. Padahal umat Kristen banyak juga di sini. Atau ke Vatikan. Malah ngirim mantan presiden ke Vatikan. Sakit pulang. Ini contoh itu. Jadi menanggapi marginalisasi seperti ini butuh suara-suara kalian. Karena kalau tidak ada suara-suara seperti kalian sampai sekarang, ya perempuan yang kuliah akan masih sedikit. Dan menganggap ya perempuan sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Gunanya hal-hal seperti ini adalah untuk mengubah konstruksi atau mendekonstruksi sekalian. Boleh nggak yang gini dijadikan penelitian? Boleh, boleh banget. Ya. Tapi memang kebanyakan pakai teori kritis. Makanya kuliah teori kritisnya benar kalian tuh. Dengerin dosennya. Gimana ya, Pak ya? Gimana ya? Gimana ya? Bukan gimana. Jangan minta saya yang mampu, ya aing mampu kabeh mah aing we jadi teh kabeh. Jadi kadul. Itu bisa kadul. Kadul mampu kabeh. Tapi bisa. Enggak apa-apa. Ya SMP SMA. SD. Dah. Kayak SD aja Pak. Kan guna di mana itu mana kurang. Baju itu sabaraha. Ujung-ujungnya udah karena kesejahteraan deui atuh. Ya, kalian para lintar aing lapar mah dekat sama. Semua kalian udah sukses mah, aduh Pak Irdan nih. Ini mercy buat Bapak. Mau mungkin. Ya bikin lah. Insyaallah. Mau mungkin, cari anak itu. Inklusi sosial, keragaman dan ekuitas ini bisa pakai etnografi kritis, ya, studi kasus, community based research, ya. Ini kalian bisa baca ya, ada bagaimana divisi ini mereproduksi bias kolonial dalam representasi pengetahuan masyarakat adat. Misalkan ini kan masih terjadi sebetulnya dari koleksi, pembatasan koleksi, pembatasan buku dan sebagainya, atau sengaja buku-buku yang untuk menjadi doktrin diperbanyak. Kalian coba nyari buku Karl saja kan nggak dapet. Ya. Nah, praktik informasi dalam komunitas online. Komunitas online juga bisa. Siapa di sini yang aktif di komunitas online? Ada nggak? Nggak mungkin kalau nggak ada. Pasti ada. Apa? Saya pengen tahu komunitas kalian apa aja. Hah? Komunitas Roblox. Roblox ini ada kurin. Ya, kan kemarin guys nges. Roblox Queen. Dia bolong. Asep main Roblox tuh itu. Sih, komunitas apa aja yang kalian ikuti?
Komunitas merajut online tapi kumaha jadi gimana itu dalam komunitas itu? Kalau di X ada kayak challenge gitu kok, misalnya bulan ini kita tuh kayak ada temanya merajut. Kalian kemarin upload rajutan gitu. Ya, masing-masing. Udah mentalnya udah kayak orang tua. Dibangunnya buat masa tua kalau bisa sekarang mah. Jadi ngeliatin cucu anaknya sambil ngerajut. Yang saya amazing itu apa Gen Z memikirkan masa tua. Semuanya tugas tua terpikirkan. Nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa lah kalau itu. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Hah? Komunitas online? Ada nggak? Army BTS? Hah? Udah pensiun. Udah pensiun. Kenapa pensiun? Boykot sama. Kenapa? Afiliasi. Oh, ada afiliasi Israel ya. Pecinta damri. Pecinta Damri. Gimana itu pecinta Damri? Ya tapi pas aku nggak aktif kan, banyak yang upload kayak apa ya, supir gitu. Panci biru lebih panjang, misalnya teh udah di mana gitu. Kamu kenapa masuk sini? Itu kan naik bis. Oh, ya wajar. Ada supir yang kamu keceng? Tapi itu kalon. Emang? Iya, saya kan nggak tahu. Kamu mungkin seleranya orang tua. Iya lagi. Beda soalnya jamu sama TMB misalnya. Nah. Ada lagi komunitas apa? Apa? Volunteer apa? Oh, yang buka volunteer ini, gitu, volunteer ini. Oke. Ada lagi? Komunitas apa? Hah? Anime apa? Anime apa? Iya kayak Enggak kan ada segmennya itu. Maksudnya segmen tuh gini kayak One Piece tuh kan ada OP lovers tuh. Gede banget kan itu komunitas gede Naruto lovers. Itu kan gede banget. Bukan komunitas. Apa? Kalau saya kan masuk ke Conan ya. Yang memang dari kecil suka Conan sampai sekarang masih suka Conan. Conan, detektif Conan. Jadi karakter favorit saya di detektif Conan itu Aibara. Jadi orang itu kadang sinis, kadang kecut, kadang cemburu, kadang marah-marah, dan suka balas dendam, ngatur, nyebelin gitu. Tapi kan pinter gitu. Sama Akai Suichi ya. Nah, kalau cowoknya Akai Suichi keren. Saya juga banyak komunitas online mah. Saya tuh di Facebook ada komunitas maki-maki ya. Masuk saya ke situ. Komunitas maki-maki di Facebook. Jadi ada anjing anjing. Goblok saya setan, centeng harga naik bisa. Tapi nggak di tag ke siapa, jadi cuma pengen maki-maki aja di situ. Ada ruangnya, saya masuk ke situ. Ya nggak usah tahu kamu.
walaupun di games online-nya saya sudah pensiun, ya komunitasnya masih ada. Saya sama teman-teman yang kenal, terus jadi gathering, ada yang jadi sobat dan sebagainya, ya, masih ada. Apa lagi? Komunitas apa lagi? Ada lagi? Apa? Tapi kalau anak-anak kelas A banyak tuh yang masuk komunitas ya. Banyak. Bahkan si Aceng tuh masuk komunitas namanya Asep. Asli Sunda, terus apa gitu P-nya teh? Asep. Ikutan juga Asep. Iya, terus jangan gitu Asep itu nama original Sunda. Masih menjaga entitas Sunda ya, orang tua Asep itu. Benar. Hah? Dedi itu masih akulturasi dengan barat. Dedi itu kan dari Dedi. Bapak. Bener. Nah, saya full. Kata Sunda Islam. Kalau Ahmad gimana? Kan ya Sunda Islam. Tapi yang origin Sunda Siti mah dari Arab. Markona dari Arab. Siapa ya? Tulis itu asli Sunda. Tulis Kamu itu tuh asli suka Sunda. banget angkat kaki gitu tau. Ya, itu asli Sunda. No, Ici itu asli Sunda. Makanya jangan diketawain, itu adalah nama Sunda. Saya mah bangga. Kalau Bapak gimana, Pak? Siapa? Kalau Bapak nama Bapak. Nama saya mah tidak ada entitas Sunda. Karena silsilahnya bapak saya dari Kesultanan Banten tidak menurunkan nama radennya ke saya. Karena bapak saya itu asli itu bagus. Jadi karena waktu itu diburu marga bagus itu, akhirnya harus ganti menjadi Raden. Akhirnya bapak saya dari Banten itu lari ke Tasikmalaya. Klannya Sumantri, bapak saya itu. Oh, tanya ke sejarawan Sunda, klan Sumantri memang, cuman mengurutkan nama-nama ke anak-anaknya nggak pakai entitas Sunda karena khawatir. Makanya nama saya mah nggak ada unsur Sunda. Kalau kakak saya mau masih pakai Raden, pas ke saya nggak mau bapak saya. Harus tahu harus silsilah itu keluarga. Makanya bapak saya mah pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesianya baku, sangat baku. Saya komunitas apa lagi? Komunitas biasanya ini komunitas Tracer, Pak. apa? Tracer boy group. Apa? Iya, lu. Apa? Belum update ke sana. Saya Kepopan. Kepopan itu masih terakhir ini apa? Setelah New Jeans itu apa? New Jeans. Terus ada lagi Baby Monster. Baby Monster. Nah, itu teh kakaknya Baby Monster, Bapak Siapa? Tracer teh. Tuh ini. Karena saya mah kalau boy band taunya NCT. Karena istri saya suka NCT. Oh, iya siapa, Pak? Biasa. Enggak tadi.
dia mah yang ini yang orang Jepang. Yuta. Ya. Terus nggak jadi. Jadinya apa? Jadi ganti katanya, kenapa? Karena Yuta itu mirip dengan nama mantan saya. Tahu saya juga NCT, saya akan bosen ya. Dia kalau di mobil orang tahunya NCT mulu. Terus saya kan bosen ya. Saya harus ngomong apa sama istri? Kan nggak mungkin. Udah tuh jangan denger NCT mulu, kan itu menyakiti perasaan. Walaupun saya orangnya sinis, tapi saya nggak ngomong itu. Saya ngomong, Ma, kamu kan suka nyanyi. Kenapa gitu kan? Ya tuh referensi lagu teh ganti-ganti, kadang barat Indonesia atau apa gitu yang bisa nyanyi. Oh iya, dia ganti-ganti tuh. Baru dari situ dia rokat yang aing terus. Mulai itu CD-nya sama dia kan, set udah nanti kalau dia nggak ada lagi turun, saya suruh nanti patahin. Kalau anak saya yang matahin, itu saya nggak akan marah. Kalau saya yang matahin, langsung lapor ke pengadilan agama. Bodo amat. Kali bosan ada kemana? Ya itu mah. Enggak, dia nggak pernah beli yang gitu-gitu. Dia kalau ulang tahun dapat hadiah itu. Biasanya sama adiknya juga sama suka. Kamu juga masih hadir. Itu juga tapi nggak sampai fangirling ya. Apa? Iya fangirling. Enggak, cuma begitu doang. Begitu. Nah, komunitas yang seperti itu bisa kalian ikuti. Oh, terakhir itu saya ikut Spektre di Kaskus untuk yang ngeledek-ledekin tim bola. Rame tau, Juve menang, Inter kalah, Milan kalah, saya raja di situ. MU apa pokoknya? MU sama semua klub itu mah udah dicengin juga. Udah bukan lagi sama fans Liga Inggris, jadinya teh fans Milan ikutan, fans Juve ikutan ngecengin Milan, MU. Sedih lah MU. Saya pernah tuh bilang di situ. Tahun udah 2025 masih ada yang lebih MU. Banyak ya yang seperti itu. Nah intinya seperti inilah. Ya. Isu kontemporer itu lahan subur. Ya, untuk kalian. Jadi jangan terpaku hanya di apa tadi? Diskusi. Ya. Jangan luas kajian kalian itu. Yang sudah ada belum tentu benar. Nah apalagi kalian angkatan pertama nggak ada contoh skripsi. Jadi kudu balan harus ya teh. Karena bakal dicontoh kebiasaan dari kita mah contoh. Rumah PSA kalau keluar atau skripsi dari kakak angkatannya. Ganti objek lah, ganti naon lah. Terus tapi kalau lembar pengesahan di copy paste. Jadi yang bikin itu perempuan. Biasanya perempuan sebelum halus, soalnya rapi gitu. Coba kalau tanya, didinya ketika menghadap Pak Yadi, menghadap Pak Rohanda dicari. Dari mana itu salah ibu jangan apa yang cuma malah kalau laki. Dan alasan interpelasi, iya pada saya lihat dari contoh, eta teh salah. Atau eta teh nulisnya emang awewe. Kan beda bahasa. Ya, ada perempuan dan laki-laki. Kalau kita kan netral. Ya. Dan kita mah nggak perlu dalam dokumen resmi itu Bapak Irda kan enggak. Langsung aja Irda baca, NIP selesai. Nah, kalian sebagai contoh kudu bareng. Ya.
bedakan kalian bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Dengekeun di kelas, me urang teu kasalahkeun kayak ketika kalian skripsi atau ketika kalian bikin jurnal. Ya. Waktu itu kayak dan jangan kita bikin jurnal di nah, saya kasih semua di setelah semester. Nanti dilengkapi sama Pak Musda. Ya. Jadi kebetulan saya senangnya tuh di PII masuk SDM-nya yang 3 orang ini bagus-bagus ya. Menurut saya mudah-mudahan sih ya benar bagus. Sampai sini ada pertanyaan?